Om Swastiastu, Pop Gengs. Selamat datang di Bali, pulau yang dipenuhi wisatawan asing yang kadang resek, kadang ngehek. Video tadi jadi contoh. Warga negara asing atau WNA tadi viral. Terlihat sedang adu argumen dengan polisi lalu lintas di Jalan Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Dari percakapan yang terekam, WNA ini ditahan oleh petugas karena tidak mengenakan helm. Ya, bisa dilihat dengan jelas di video, apalagi mbaknya menggunakan headphone saat berkendara. Pembelaan dirinya adalah helmnya diambil maling. Helmnya mana? Nah, rekaman warga ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu, bahwa Polda Bali melakukan operasi penindakan pelanggaran lalu lintas pada Maret 2023. Saat WNA itu diberhentikan, debat pun terjadi. Banyak menunjukkan SIM C atas nama Marita Lining Daniel, berkewarganegaraan Australia, dan langsung digiring untuk diberikan tindakan tilang. Dalam operasi itu banyak banget warga negara asing yang melanggar. Yang ini juga nih, dua-duanya kagak pakai helm. Ada helm sih, tapi kok digantung di bagasi kayak gitu ya? Ini juga nih, udah gak pakai helm, gak bawa surat-surat berkendara lagi. Yang ini juga nih, lagi-lagi gak pakai helm. Ini juga nih. Dan ada-ada saja ya kelakuan mereka untuk mengatasi situasi seperti ini. WNA ini nih contohnya, berpura-pura nggak bisa pakai bahasa Inggris. Seorang bule berpura-pura tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tetapi polisi tidak hilang akal dan meminta turis tersebut menghubungi pemilik rental. Melansir iNews Bali, Kabid Humas Polda Bali meminta kepada pemilik rental untuk menjelaskan kepada penyewa kendaraan agar mematuhi peraturan berkendara, seperti menggunakan helm dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Tapi hal ini menjadi masalah baru karena beberapa turis asing membuka jasa rental kendaraan dan menyewakan kendaraan itu kepada teman-teman asingnya dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana WNA ini bisa membuka rental motor. Salah satu pemilik rental kendaraan asal Bali mengatakan hal itu merugikan mereka. Koneksi dengan pelanggan asing pun terputus. Ya, sebenarnya gak masalah sih mencari kerja di Indonesia. Kamu pasti sudah hafal nama-nama orang luar negeri yang dengan mudahnya diterima di dunia industri hiburan. Dari orang Korea, orang Jepang, Rusia, dan negara-negara Eropa. Banyak juga WNA yang datang berlibur sambil tetap bekerja dari jarak jauh. Tapi tidak boleh bekerja di negara orang dengan menggunakan visa wisata. Hampir semua negara menerapkan aturan yang sama. Untuk yang pengen bekerja, bisa menggunakan visa tinggal terbatas, visa dinas, atau visa kunjungan. Nah, tidak hanya jasa rental kendaraan nih Pop Gengs. Detik merangkum beberapa profesi ilegal para turis ini. Dari fotografer, pelatih tenis dan guru selancar, penari Bali sampai PSK. Hal seperti ini selain menyalahi penggunaan visa untuk melakukan pekerjaan ilegal, menurut Sandiaga Uno juga merugikan masyarakat dan pebisnis lokal secara ekonomi. Mereka bisa leluasa melanggar aturan, membuka usaha, berkonflik dengan warga lokal, dan tidak segan menantang petugas. Kelakuan yang sudah seperti tuan rumah ya. Ya, karena mereka sudah merasa seperti sedang berada di rumah. Konsentrasi WNA di Bali ini sangat tinggi. Dimudahkan untuk datang dan pergi, hingga akhirnya mereka membentuk koloni baru kayak semut di Bali. Dalam psikologi kerumunan, orang-orang di dalamnya ini akan bertindak berdasarkan kebiasaan kerumunan itu dan sifatnya sporadis. Masih ingat dengan belasan turis yang protes dengan bunyi kokokan ayam? Mereka ini merasa terganggu loh di pagi hari atau saat tidur siang. Belasan turis asing penghuni homestay di wilayah Jimbaran, Bali membuat petisi berisi protes terhadap suara kokok ayam. Juga turis ini yang diamuk warga karena menyuruh orang di tempat ibadah untuk diam saat sedang sholat. Waduh. Dia ini merasa terganggu dengan suara di tempat ibadah loh. Januari 2023, warga Kerobokan, Badung dihebohkan juga dengan aksi remaja asing yang mencoret tembok SD 4 Kerobokan.
Keributan terjadi antara warga yang hanya ingin bertemu dengan orang tua pelaku dengan turis asing yang tak terima dituduh. Ada juga fenomena plat kendaraan palsu yang digunakan para turis asing. Yang lainnya menjadi pengais sesajen yang ditaruh warga di pinggir pantai. Bulan Februari 2021, seorang warga negara asing berkendara tanpa menggunakan helm dan masker sebagai tambahan aturan pada masa pandemi waktu itu. Diperingatkan petugas, dibalas argumennya. Perdebatan pun terjadi dan pengendara lain terhalangi. Karena kendaraannya berhenti di tengah jalan cuy. Ujung-ujungnya tetap ditilang dan WNA itu menyadari kesalahannya. Baguslah kalau sadar ya. Pada masa pandemi banyak warga WNA tidak menggunakan masker. WNI juga sih. Tapi Bali diketahui menjadi salah satu wilayah yang ketat dalam menjalankan protokol kesehatan kala itu. Dan tentu saja itu akan menjadi sorotan jika melanggar di ruang publik. Dalam satu waktu operasi lalu lintas, sekitar 80% pelanggar protokol itu adalah WNA. Melanggar aturan lalu lintas, terkesan rese, lalu melanggar aturan penggunaan visa. Triple kesalahan ini akhirnya memuncak di ubun-ubun pemerintah daerah Bali, menghasilkan wacana pengesahan aturan larangan bagi turis asing untuk menyewa kendaraan bermotor. Melansir Detik pada tanggal 12 Maret 2023, Gubernur Bali, Iwayan Koster mengimbau turis asing tidak diperbolehkan lagi untuk menyewa atau melakukan rental motor. Ini jadi masalah baru lagi, karena larangan sewa kendaraan kepada turis asing tentu saja berdampak langsung nih kepada penyedia jasa rental resmi. Melansir CNN, penasihat Perhimpunan Rental Motor atau PRM Bali, Imade Wiraatmaja, berharap agar rencana itu dikaji ulang. Selama ini ada lebih dari 10.000 usaha rental motor di Bali. Semenjak pandemi COVID-19 melanda hampir 2,5 tahun, mereka tidak mendapatkan penghasilan. Melansir VOI, Imade Wira juga mengatakan bahwa yang harus diselesaikan itu adalah masalahnya, bukan menutup usaha. Masalah utama untuk konteks ini adalah ketidakpatuhan turis asing. Alih-alih menjaga bisnis kecil, kebijakan ini dianggap bisa mematikan bisnis warlock alias warga lokal. Turis asing ini seharusnya sih emang mestinya tahu diri. Sekalian aja pemodal besar lokal Bali untuk tahu diri berjamaah bahwa ada pedagang kecil, petani pekebun, pekerja restoran, pekerja penginapan, tukang sapu jalanan, penjual jasa murahan yang menopang pariwisata di Bali. Agar semuanya lebih menyenangkan. Ada satu hal yang menarik lewat kasus ini nih. Arogansi orang-orang Eropa sebagai penghuni negara dunia pertama setidaknya sudah terkikis sedikit demi sedikit. Warga lokal pun sudah mulai resah dengan turis, tidak lagi menghamba hanya karena mereka membawa mata uang asing. Kasus turis nakal ini hanyalah serpihan dari semua masalah di Bali. Jangan lupakan kasus reklamasi Teluk Benoa demi pembangunan pariwisata. Kearifan lokal, sumber daya alam, dan kebudayaan yang berubah menjadi hanya sekedar atraksi wisata. Lalu lahan pertanian yang hancur menjelang KTT G20 kemarin. Tapi kita nggak bisa menggubrisnya karena sudah lebih dulu berbangga hati setelah Bali terpilih menjadi tuan rumah pertemuan dunia yang hasilnya saja kamu mungkin nggak tahu. Turis nakal ini hanyalah serpihan dari semua masalah di Bali. Anggap saja ini sebagai bagian dari dinamika kehidupan ya. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa untuk terus berkunjung ke Bali.